Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti Waalaikumsalam, Bu. untuk forum diskusi tolong diisi ya, beberapa orang lah. Atau saya bilang nanti katakan wajib ya, nggak semua ya kan. Tapi ada lah beberapa yang bertanya ya, 3-4 orang. Kalau kosong semua tidak diisi sama sekali berarti kan paham semua. Kan gitu. Nanti ditanya ada nggak ngerti apa ya, tanyakan saja apa penjelasan yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ya. Jadi untuk pertemuan keempat ini kita masuk barisan dan limit barisan ya, barisan fungsi dan limit barisan. Jadi barisan yang di sini adik-adik berbeda dengan barisan dan deret aritmetika geometri ya. Kan waktu SMP itu sudah pernah, SMA juga sudah pernah kita belajar mengenai barisan dan deret. Masih ingat? Masih ingat kira-kira? Macam-macam barisan bilangan genap. 2, 4, 6, 8 gitu. Itu barisan bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Berapa lagi tuh? 16 dan seterusnya. Terus barisan bilangan ganjil. Ya kan? 1, 3, 5, 7, 9, berapa lagi? 11, 13, 15, dan seterusnya. Itu ganjil ya. Terus ada barisan bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ya, 19, 23, dan seterusnya. Nah, itu membentuk suatu barisan. Berbeda dengan deret. Nah, jadi tapi di sini kita nggak belajar deret ya. Barisan saja, sama sebenarnya ada kaitan dengan apa kemarin ya? Barisan rekursif. Nah, kalau di prodi lain itu ada matematika diskrit ya, kan barisan yang menginduksi. Maksudnya gini, kita uji kebenarannya untuk suku-suku pertama. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku-suku awal lah ya. Nah, dia akan menginduksi bilangan yang di belakangnya, seterusnya sampai bilangan itu habis. Jadi berlaku untuk semua bilangan tersebut. Ada paham maksud induksi kan? Induksi, di fisika ada induktif. Di bahasa Indonesia ada paragraf induktif. Di fisika lebih jelas sekali ya, induksi ya. Menginduksi atau sifat magnetik yang menginduksi. Ya. Mana ya kok? Ada yang bisa jawab, Adik? Apa itu induksi? Apa dek? Kayu. Hah? Ada ya? Diaktifkan kameranya untuk menjawab ya. Kalau belum bisa jawab jangan diaktifkan, berisi kemana-mana. Ya, Denny mau jawab, Denny Saputra? Enggak. Ada yang bisa jawab? Apa itu induksi atau sifat induktif? Menginduksi dia. Ada yang pernah buat magnet elektromagnetik? Oh iya, ini siapa ini? Elektromagnetik yang kawat, paku lah misalnya ya, paku besar, paku beton, pokoknya paku besar lah, paku untuk bangunan. Itu dililit kawat tembaga. Pernah buat kan? Oh, jangan-jangan nggak pernah buat. Pernah ya? Pernah, Bu. Ya, kalau jawab pertanyaan boleh aktifkan. Kalau enggak, Bu. Oh iya. Pak dijawab ya diam-diam aja. Matiin aja. Mute-kan saja. Nah, si besi atau paku besar tadi dililit kawat tembaga, ketika dia dialiri arus listrik, misalnya kita hubungkan ke baterai, ya kan? Mau 1 baterai, 2 baterai,
atau lebih, tapi jangan melebihi kapasitas kawat tembaga tersebut ya. Atau kalau ada lampu, kalau dia melebihi kapasitas lampunya, lampunya itu putus. Pernah kan praktek adik-adik? Pernah, Bu. Nah, iya. Nah, si paku yang dililit kawat tembaga tadi, terus dihubungkan ke baterai, satu baterai aja lah misalnya 1,5 volt, tapi yang besar. Nggak usah pakai lampu. Terus dekatkan ke kumpulan paku-paku kecil atau serbuk besi. Nah, dia pasti menempel ke paku yang dililit kawat tembaga tadi. Paham maksudnya, adik-adik? Nah, jadi si paku besar tadi sudah bermuatan magnet atau bersifat magnetis. Nah, sudah dia narik paku-paku yang kecil, si paku kecil ini dekatkan lagi ke paku yang lain. Kan menginduksi ya. Paham maksudnya? Berantai dia, sifat magnetiknya berantai. Mempengaruhi yang lain. Nah, itu sifat induksi maksudnya. Jadi suatu sifat tertentu di suatu objek ya. Nah, ketika dia didekatkan dengan objek yang lain, samanya dia akan mempengaruhi, itu induksi. Nah, induksi matematika juga gitu. Nanti ada barisan rekursif di matematika diskrit ya. Sebenarnya masuk juga kemari ya, Dede. Masuk juga ke barisan dan limit barisan ini. Nah, dia tadi ini. Menginduksi. Jadi setelah suku-suku awal kita uji kebenarannya, jika dia benar, maka menginduksi bilangan setelahnya. Ya, sehingga berlaku untuk semua bilangan pada barisan tersebut. Itu induksi. Pada barisan rekursif. Tapi yang kita bahas di sini itu barisan pada bilangan real. Ya kan? Ini ada barisan bilangan real yang dihasilkan disebut elemen barisan. Biasanya ditulis sebagai xn, an, atau zn. Ya. N-nya ini barisannya ya, Dedek. Ini barisannya. Dalam variabel x, n-nya ini suku. Sama kayak barisan dan deret aritmetika geometri ya. N-nya ini kan elemen bilangan asli ya. Masih ingat bilangan asli itu dimulai dari angka berapa? Bilangan asli. Dari angka 1. Kalau cacah dia dari 0. Ya, N-nya dari bilangan 1, bilangan asli. Nah, suku ya. Berarti kan suku pertama, bilangan asli kan dari angka 1. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Tidak pernah ada suku ke 0. Karena si N-nya dimulai dari angka 1. Dia elemen bilangan asli, N besar. Nah, jadi si XN ini, atau AN, atau ZN, itu menyatakan elemen pada barisan. Ya. Misalnya di elemen ketiga, berarti X3. Elemen kelima, X5. Atau A3 atau A5. Secara umum, jika Xn adalah N elemen bilangan real ya, ini ada kurang elemennya, Adik. Tapi nggak bisa di-input kayaknya ya. Bisa nggak saya insert equation? Oh, bisa. Tapi nggak. Coba. Oh, kembali lagi ya. Bentar. Insert equation elemen. Saya admit dulu. Oh, ini elemen. Oh ya, bisa satu. Oke ya. Jadi si N elemen bilangan real suatu barisan, maka nilai X di N dinyatakan dengan X atau Xn ya, atau Xn-nya dengan N elemen bilangan asli. Tanda kurung digunakan untuk membedakan barisan dengan himpunan. Jadi barisan itu pakai koma-koma ya, Adik. Suku pertama, koma, suku kedua, koma, suku ketiga. Sama kayak barisan dan deret, barisan aritmetika dan barisan geometri. Beda dengan deret. Kalau deret dia pakai tambah, pakai penjumlahan. Nah, itu beda barisan dan deret. Jadi ada barisan aritmetika, barisan geometri, ya.
deret aritmetika, deret geometri. Itu yang bab lain ya, bukan bab ini. Bab kita ini khusus barisan dan limit barisan saja. Tidak ada hubungannya dengan si aritmetika maupun geometri. Nanti kalau aritmetika geometri itu ada rumus UN-nya ya kan. Ada rumus SN-nya, rumus jumlah. Ada nanti geometri di tak hingga. Geometri homogen. Lain lagi ya. Kemudian slide berikut, pada himpunan urutan keanggotaannya tidak diperhatikan, ya kan? Dan bila muncul unsur atau elemen yang sama 2 kali atau lebih, cukup ditulis sekali saja. Itu pada himpunan. Misalnya apa? Huruf pembentuk kata apa itu ya? Matematika lah misalnya ya. Huruf pembentuk kata matematika. M-nya ada 1 kan? M-nya berapa? 2. Coba kita tulis. Matematika. Nah, kalau kita buat apa namanya itu? Anggota himpunannya kan gini, M, terus A gitu ya. T, matematika A, ya seperti ini. Nah, kalau himpunan, dia anggota yang sama tidak ditulis ulang. Jadi si M ini ada 2, hilangkan 1. Nah, hilang. Si A ada berapa? Ada 3, hilangkan 2. Tinggal dia 1 saja. Ya. Kemudian K-nya cuma 1. T-nya ada 2, T-nya hapus. Nah, E-nya cuma 1, nah ini tidak ada huruf yang sama lagi. Ya. Jadi huruf pembentuk kata matematika adalah M-A-T-I-K. Ya. M-A-T-E-I-K. Itu himpunan, adik-adik. Nah, berbeda dengan barisan ya. Nanti ini tidak jadi persoalan. Dia sama atau enggak, jadi masalah. Nah, jadi si himpunan -1 pangkat N elemen bilangan asli, dapat ditulis -1 dan 1. Ini contoh yang -1 pangkat N, adik-adik. N-nya kan mulai dari angka 1 ya, karena N-nya bilangan asli. Nah, -1 pangkat 1 berapa? -1 pangkat 1? Ya -1. Ya kan? -1 pangkat 2, berarti -1 kali -1. Positif 1. -1 pangkat 3, -1 kali -1 kali -1, tetap -1. Nah, -1 pangkat 4, positif 1. 1 pangkat 5, -1. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kan yang ada cuma angka -1 dan 1 saja. Nah, makanya dia cuma ditulis -1,1. Ya. Sedangkan pada barisan urutan harus diperhatikan. Mempunyai tak hingga banyak suku 1 dan -1. Ya, sampai N-nya tak hingga. Ya. Kemudian cara lain untuk mendefinisikan barisan adalah dengan menetapkan nilai X1 dan membuat suatu formula untuk Xn tambah 1. Maknanya paham adik-adik? Jadi kita tetapkan dulu suku pertama pada barisan tersebut. Kemudian untuk suku berikutnya pakai rumusan Xn tambah 1 ya. Dalam bentuk Xn, sama kayak barisan aritmetika geometri juga ya. Kalau aritmetika geometri kan kita pakai UN. Nah, ini Xn. Ya kan? Terus UN-nya kalau aritmetika kan A tambah N kurang 1B. Kalau ini tidak ya, untuk Xn tambah 1. Rumusannya juga seperti itu nanti. Nah, barisan yang didefinisikan seperti itu dikatakan secara induktif atau rekursif. Itu tadi ya, mempengaruhi bilangan setelahnya. Nah, sesuaikan dengan rumusan yang dipakai. Contoh, nah ini contoh barisan. Dan ini rekursifnya, ya. Induktifnya seperti ini. Misalnya barisan A, -1 pangkat N elemen bilangan asli. Anggotanya -1, 1, -1, 1, dan seterusnya. Ya kan, yang kayak kita buat tadi. Terus himpunan B. Bukan himpunan, adik-adik, barisan. Barisan ini ya. Barisan B, setengah, 1/4, 1/6, 1/8, setelahnya berapa? Kalau polanya seperti ini. Setelah 1/8 berapa di sini?
1/10. 1/10, terus 1/12, 1/14 ya. Rumusannya 1/2n. Dengan n elemen bilangan asli ya, 1/2n. Ini tadi min 1 pangkat n, ini polanya. Yang B ini polanya 1/2n. Kemudian barisan konstan. Isi di dalamnya bilangan itu saja ya, 2 ya 2 seterusnya. -3 seterusnya. Itu barisan konstan. Tidak ada pola ya. Polanya cuma C saja. Kemudian barisan kuadrat bilangan asli. Kuadrat bilangan asli. Bilangan asli kan mulai dari angka 1, dikuadratkan. 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9, 4 kuadrat, 6, 16. Berarti setelahnya berapa? Setelah ini, setelah 16. 5 kuadrat. 25, Bu. 25 ya. 25, 36 ya. 49, 64, 81, 100 dan seterusnya. Contoh kelima, jika M elemen real, maka barisan M polanya M pangkat N. Ya. Dapat ditulis M pangkat 1, M pangkat 2, M pangkat 3, M pangkat 4, dan seterusnya. Jika sama dengan setengah, apa yang setengah? Jika M ya, ini ada yang kurang ini. Apanya yang setengah? Kan nggak jelas ini ya. Saya ketik saja, saya tulis saja. Jika M, nah sama dengan setengah, maka diperoleh 1/2 pangkat N. Iya. M-nya kan setengah ya. Jadi 1 dipangkatkan berapapun kan tetap 1. Nah, yang berpengaruh cuma 2 pangkat N. Nah, kalaupun ditulis dia seperti ini dia, Adik. Kan M pangkat N ya. Asalnya kan gini. M pangkat, ini jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa dipahami Adik. Karena nulisnya pakai mouse. Jadi setengah pangkat, nah ini N. 1 pangkat N akan tetap jadi 1. Nah, jadi per 2 pangkat N. Nah, jadi gitu dia. Itu ya, 2 pangkat N. Mudah-mudahan bisa terbaca. Terus contoh ke-6, barisan bilangan asli genap. Kenapa ditulis asli? Ya mulai dari angka 1 untuk N-nya. Berarti 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Yang saya buat tadi ya, Dedek. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Polanya 2N. Bukan 2 pangkat N. Nah, gitu. Nah, 2N, 2 kali N. Beda dengan 2 pangkat N. Kalau 2 pangkat N, nanti dia 2, 4, 8, 16, ya. Terus berapa? 32, karena 2 pangkat N. 2 kali 2, kali 2, kali 2, gitu. Ini enggak, 2 kali N. 2 kali 1, 2 kali 2, beda. 2 kali 3, 2 kali 4, dan seterusnya. Polanya 2N. Terus, X1 sama dengan 2, maka XN tambah 1, XN ditambah 2. Ya. Atau Y1 sama dengan 2, maka YN tambah 1, Y1 tambah YN. Ini bisa diterima. Ini belum saya uji ya, Dede. Ini meragukan yang ini. Tapi kalau ini bisa. Tambah-tambah 2. Ya, ini yang terpakai. Ini enggak. Harusnya Y1 tambah 2, bukan YN. Oke, terus barisan Fibonacci. F. Fn. N elemen bilangan asli. Dinyatakan dengan definisi induksi. Kenapa Rizky Akbar coret-coret? F1-nya 1, F2-nya 1. Maka Fn tambah 1. Ada dia paham makna Fibonacci? Masih ingat nggak? Barisan Fibonacci itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Udah lupa, Bu. Oke. Fibonacci itu ya, penjumlahan 2 bilangan sebelumnya ya. Seandainya ini F1-nya 1, ya. Terus F2 1,
maka F3-nya jadi 2. Gitu ya. F4-nya jadi 3. F5-nya jadi 5. F6-nya jadi 8. Paham polanya? Kemudian 13. Nah, kemudian 21. Paham polanya? Kan ini ada rumusnya ya. Fn tambah 1, Fn kurang 1 ditambah Fn. Atau gini, saya permudah lah rumusnya. Jangan Fn tambah 1, Fn saja ya. Fn itu Fn kurang 1. Susah buat indeks. Nah, ditambah Fn kurang 2. Nah, gitu. Ini Fn sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2. Maknanya sama dengan yang ini ya, Adik-adik. Sama. Tapi di sini Fn tambah 1 adalah suku sebelumnya. Ini suku setelahnya. Ya. Suku setelahnya adalah suku ke N ditambah suku sebelumnya lagi. Sama kayak kita cari suku ke N, berarti penjumlahan dari suku sebelumnya. Suku pertama atau suku sebelumnya ditambah suku 2 kali sebelumnya. Nah, contoh ini ya, 1 tambah 1 kan 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. Jadi, seandainya kita ambil 5, 5 ini kan jumlah dari 3 dan 2. Nah, ini Fn-nya di sini. Fn kurang 1, 3. Fn kurang 2, 2. Atau Fn-nya 8. Maka 8 ini diperoleh dari 5 tambah 3. Fn sama dengan Fn kurang 1, yaitu 5, ditambah Fn kurang 2, yaitu 3. Itu ya. Itu bilangan Fibonacci. Kemudian sifat aljabar barisan. Ini saya hapus dulu coret-coretannya. Ini siapa? Wah, gue nggak sengaja. Oh iya. Oke. Hapus dulu ya. Clear. Oh, sorry. Definisi 2.2. Jika X sama dengan XN, Y sama dengan YN, maksudnya gini ya, Dedek. Himpunan X itu barisan bilangan X dengan suku N. Ya, bilangan barisan Y dengan suku N. Barisan Z dengan suku N. Nah, untuk semua N adalah bilangan asli. Adalah barisan-barisan bilangan real. Jadi si X real, yang Y bilangan real, yang Z bilangan real, ya. Maka barisan X ditambah barisan Y, nah, ditulis seperti ini, XN ditambah YN. Jadi semua bilangan pada X, yaitu XN, dijumlahkan dengan semua bilangan pada N, tapi dengan suku yang sama, ya. Jadi kalau X1 ditambah Y1, X2 ditambah Y2, jangan ditambah X2 ditambah Y10, nggak boleh. Jadi N-nya disamakan. Yang dijumlahkan itu adalah suku yang sejenis. Ya, walaupun N-nya tetap berjalan ya dari 1 sampai N, yang Y juga gitu, N-nya jalan dari 1 sampai N. Pengurangan juga demikian, adik-adik, X kurang Y, barisan X dikurang barisan Y adalah barisan XN dikurang YN. Ya, tapi dengan suku yang sejenis. X1 dikurang Y1, X2 nanti kurang Y2, X3 kurang Y3. Tidak boleh dia X4 dikurang Y9 misalnya. Itu nggak boleh ya. Dengan suku yang sama. Letak suku yang sama. Perkalian juga demikian, X kali Y adalah XN kali YN dengan N elemen bilangan asli. CX ya, C-nya konstanta, X-nya barisan N, N-nya bilangan asli, C elemen bilangan real. Jadi C-nya nggak boleh imajiner. Ya. Kemudian yang E, X per Z, sama ya, tetap XN per ZN. Bagikan dengan suku yang letaknya sama. Nih ya, coba saya ambil screenshot-nya dulu adik-adik. Lupa. Ini mana? Muhammad Safa Noval wajahnya. Ini mati semua. Oh, ada. Nah, yang ada aja lah ya.
Ya, biar saya nggak lupa nanti. Yang belum absen silakan sebelum jam 8:30. Coba. Mana nggak bisa. Bukti PBM via Zoom. Jadi ini sudah pertemuan ke-4 ya, Adik-adik. 4, Bu. Ya, Jumat kita pertemuan ke-5. Ini tanggal 1, Jumat tanggal 5. Pertemuan ke-5. Terus Senin depan tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Pertemuan ke-6. Jumatnya tanggal 12. Pertemuan ke-7. Senin depannya lagi baru kita UTS. Jadi lewat seminggu lah ya dibanding jadwal yang ditentukan. Ya nggak apa-apa. Memang seperti itu, tahun-tahun sebelumnya juga sama ya. Karena lebih dulu semester atas memulai perkuliahan. Jarak kita kan 4 minggu ya, 4 pertemuan. Dengan semester 3 sama 5 sama 7. 4 pertemuan loh. Berarti sekitar 2 minggu lah baru bisa mengikuti sama. Kemudian, oh ya, ini contoh ya adik-adik, jika X dan Y adalah barisan, si X barisan apa ini? Barisan bilangan 2, 4, 6, seterusnya dengan pola 2N. Barisan bilangan genap. Ya. Yang Y, 1/1, 1/2, 1/3, seterusnya sampai 1/N. Berarti polanya 1/N. Nah, ini polanya 1/N, yang X polanya 2N. Dijumlahkan X tambah Y, 2 ditambah 1, 4 ditambah setengah, ya 6 ditambah 1/3, seterusnya sampai 2N tambah 1/N. Kalau adik-adik perhatikan, ini kan yang dijumlahkan adalah suku yang letaknya sama. Ya. Suku pertama pada X dijumlahkan dengan suku pertama pada Y. Suku kedua pada X dijumlahkan dengan suku kedua pada Y. Dan seterusnya. Pengurangan juga demikian, adik-adik. Kurangkan suku pertama pada X dengan suku pertama pada Y. Kemudian suku kedua pada X dengan suku kedua pada Y. Seterusnya. Ya. Nah, ini polanya dijumlahkan. Diperoleh hasil 2N kuadrat tambah 1/N. Pengurangan diperoleh hasil 2N kuadrat kurang 1/N. Adik-adik sederhanakan lah ini. Kenapa jadi seperti itu? Coba ya, kita uji. 2N itu 2N/1. Kalau mau per N sama, nah ini ya. N, ini kan per 1 nih. Ya. N bagi 1, N. N kali 2N, 2N kuadrat. Ditambah 1. Nah, makanya hasilnya sama. Ya kan, ini kan sama-sama ini. Nah, kalau pengurangan juga demikian, adik-adik. Ini kan 2N/1. Maka dia per N kan sama. N bagi 1, N kali 2N, 2N kuadrat. 2N kuadrat dikurang 1. Ya udah, dapatlah ini. Ya kan, sama seperti ini. Gitu. Jadi, rumusnya disederhanakan. Gitu. Nah, ini X kali Y, konstanta 3 kali barisan X, pembagian barisan X per Y. Kemudian limit barisan. Nah, berikut ya, ini kita hapus dulu coret-coretannya. Salah klik saya. Clear. All drawing. Definisi limit barisan. Misalkan X adalah XN, ya, sama dengan XN. XN ini barisan bilangan real. Bilangan X disebut titik limit X jika untuk setiap elemen 0, apa yang elemen 0? Oh, epsilon. Ini epsilon ya, adik-adik. Ini epsilon besar 0, terdapat sebuah bilangan asli, K epsilon, sedemikian, hingga untuk setiap bilangan asli N, ya, ini kan dari angka 1, lebih besar dari K epsilon. Maka suku-suku si XN tadi memenuhi kecil dari epsilon. Ini XN ya. Banyak
huruf yang tidak tertulis. Ini XN. Kecil dari epsilon. Nah, ini simbol yang ini bacanya tuh ini ya, Dede. Jadi limit xn adalah sama dengan x jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar 0 terdapat k epsilon elemen bilangan asli. Sehingga untuk setiap n elemen bilangan asli, n-nya lebih besar atau sama dengan k epsilon, ya ini ya. Ini. Maka mutlak xn kurang x lebih kecil dari epsilon. Oh, salah saya ini. Ini enggak. Ini mutlak xn, ya sama aja sih. Xn kurang x lebih kecil dari epsilon. Mirip definisi limit ya. Mirip sekali. Jadi tanda A terbalik ini bacanya untuk setiap siku E terbalik seperti ini terdapat ya. Tapi kalau tanda E gini terbalik ada tanda serunya itu terdapat tapi tunggal. Ini rumus-rumus bukan rumus sih, simbol matematika ya. Terdapat tapi dia tunggal ya. Tunggal. Payah lagi nulisnya. Tunggal. Cuma satu dia, elemennya cuma satu. Tapi kalau seperti ini terdapat ya K epsilon. K epsilon atau K delta ini ya? Delta ya. Terdapat delta besar 0. Untuk setiap delta besar 0 terdapat K delta. K delta elemen bilangan asli. Nah, tanda elemen terbalik itu sehingga. Nah, simbol yang seperti ini bacanya sehingga. Nah, ya. Nggak tahu, bagus serta jelek tulisan gitu aja lah ya. Tulisan jelangku. Nah, itu. Nah, terdapat K delta elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap n bilangan asli, n-nya itu besar sama dari K delta ya. Maka mutlak ini deltanya, Dede. Selisihnya itu dinamakan delta. Kalau delta divisi kan begini ya. Selisih. Nah, ini juga delta, Dede. Tapi ini delta huruf besarnya, ini delta huruf kecilnya. Sama kayak alfa huruf kecil kan begini. Ya, alfa huruf besar sama gini. A. Beta huruf kecil ya beta gini ya. Nah, yang ada gininya kan. Beta huruf besar sama B besar juga sama. Ya. Jadi harus bisa membaca simbol-simbol seperti ini. Kalau kita bisa membaca ini ya, tahu maknanya, berarti bisa menguasai limit matematika. Simbol apa namanya tuh? Definisi ini apa? Definisi dasarnya ini, definisi dasar dari limit ya. Cuma kita pada limit barisan. Limit barisan pada xn. Makanya ada xn di sini. Kalau limit biasa itu x kurang c ya. Masih ingat? Kita udah belajar limit belum ya? Belum ya? Adik-adik belum ya? Belum. Minggu kemarin belajar apa? Fungsi. Relasi fungsi. Belum. Lupa, Bu. Astaga. Pertemuan pertama apa? Bilangan real. Sistem bilangan real. Diulang-ulang, Adik-adik. Mau tidur nanti baca kembali ya. Pertemuan kedua relasi fungsi. Pertemuan ketiga masih relasi fungsi. Cuma pertemuan ketiga kemarin jenis-jenis fungsi dan fungsi komposisi, mencari domain, mencari range. Ya. Ini jangan ditinggalkan begitu saja, Dede. Supaya selesai kita S1 ada ilmunya. Ini tidak sekedar ijazah, dibawa ijazah saja. Ya. Nilai A di ijazah, tapi ilmunya nggak ada. Ya, harus setara ya. Ya walaupun kita sudah bekerja misalnya. Kalau ada ilmunya kan ada nilai plusnya.
Beda dengan orang yang bekerja tidak ada ilmunya. Ya kan? Yang berilmu pasti lebih Iya, Bu. ada Berharga. harganya dibanding yang tidak punya ilmu sama sekali. Ya sama-sama bekerja, sama-sama satu meja. Ya. Tapi yang tidak ada ilmunya sama yang punya ilmu itu berbeda. Ya. Orang pun menilainya juga berbeda. Ya, walaupun ini tidak dipakai kehidupan sehari-hari, tapi mempengaruhi pola pikir kita ya, adik-adik. Kalau kita UTS belajar tentang apa, Bu? Hah? Kalau nanti UTS IPS, ya nggak apa-apa, kan ambil informatika kan. Yang kalau kita nanti UTS lalu-lalu belajarnya tentang itu. Ujiannya. UTS, inilah semua. Iya, Bu. Mulai dari bilangan real, nanti pertemuan ke-7 ada kisi-kisinya. Oh, ya, oke, Bu. Apa Tetap. yang akan dikeluarkan itu saya beritahu. Terus di sini ada limit barisan X. Dikatakan konvergen jika X mempunyai limit. Ya. Tapi kalau tidak punya limit, dia dikatakan divergen. Nah, punya limit sama tidak punya limit, kembali ke definisi limit. Ini kalau mati sendiri, kita tutup saja lah ya. Dilanjut di forum diskusi. Limit barisan, kalau dia punya limit, ya berarti limit kiri sama dengan limit kanan pada barisan tersebut. Tapi kalau, walaupun limitnya ada, limit kiri misalnya L, limit kanan K, ya kan? Kan ada, K sama L ada. Tapi dia berbeda. Nah, barisan itu tidak punya limit. Maka disebut divergen. Tapi kalau barisan limit kanannya K, limit kirinya juga K, sama. Nah, berarti barisan itu punya limit, dikatakan konvergen. Paham ya maksud dari kalimat ini? Notasi X sama dengan limit X, atau X sama dengan limit XN, atau XN saja.